Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku hanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu guru dan staf karyawan TU SMA Negeri 1 Jatibarang yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat dapat berkumpul di laboratorium fisika dalam rangka kegiatan IHT SMA Negeri 1 Jatibarang hari kedua. Dan ibu bapak semua yang saya hormati, alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan banyak, dan tentunya kenikmatan ini bisa dimakan bersama-sama berangkat untuk komitmen, yaitu memetik dari hasil apa yang akan kita lakukan. Ibu bapak berkali-kali selalu saya sampaikan bahwa ilmu itu kalau komitmen itu tekad nyatakan sejauh itu. Jadi awal mula sebuah ilmu itu dan dimulai dari kaki satu, tapi keinginan yang luar biasa dalam rangka memberikan pendidikan dan sekaligus dalam rangka merupakan yang ada. Karena kalau kita lihat itu ibaratnya kayak pola batik yang masih lama-lama. Kita tidak dipaksakan untuk memberikan. Ini yang saya minta kepada teman-teman semua, belajarlah. Karena belajar itu memang penting. Karena ibu bapak yang saya cintai, saya sangat-sangat berterima kasih kepada dua beliau. Sejak kemarin sudah memberikan materi dan ini akan diperdalam lagi sehingga insya Allah nanti ada manfaat dan dengan sekolah, dan tentunya juga imbasnya kepada anak-anak itu. Anak yang jelas ini tanggung jawab kita. Kalau hanya sekedar teknologi yang mau kita serahkan, tapi fungsi utama dari seorang guru itu malah. Nah, karena temanya asesmen, ini saya tunjukkan. Kalau dulu Bapak dan Ibu membuat asesmen itu masih manual, seperti ini. Sekarang dengan kecerdasan artifisial itu lebih
Cepat. Ini sampel ngawur. Karena nanti yang akan mencoba adalah Bapak dan Ibu. Saya cuma memberikan sedikit contoh. Nah, kalau buat asesmen itu biasanya berapa lama? Zaman tahun lalu. Ketik. Terus menyiapkan angket. Terus cari soalnya. Apalagi sekarang ada nanti dijelaskan oleh Pak Iqbal C1, C2, C3, C4, C5, C6 isi-isinya harus head order thinking atau low order thinking. Banyak ya kalau dulu. Nanti mungkin detailnya itu akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Nah, latar belakang tuntutan asasi yang berkuat. Kan sekarang tugas guru kan termasuk administrasi ya. Saya belum ngomong loh. Kan waktunya jadi semakin belum nanti pulang ke rumah masak ibu-ibu bersih-bersih rumah, bapak-bapak serika disebutkan bikin versi soal, bikin analisa, itu sudah pekerjaan yang menyampaikan dimana akhirnya pemanfaatan AI membuka peluang bagi guru untuk menyusun asesmen pembelajaran yang lebih efisien, adaptif, dan tetap memerlukan validasi profesional. Ini nanti akan detailnya dijelaskan Pak Iqbal mengapa perlu asesmen. Mengapa perlu, manfaatnya. Nah, peran kakak di sini adalah membantu guru tidak harus membuat semua dari nol. Bapak Ibu bisa menggunakan generatif AI atau generatif AI untuk menyusun ide, membuat graf, gambar, video, dan lain sebagainya. Tahap membuat asesmen dengan KA yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua itu rancang promptingnya, yang ketiga validasi kritis, dan keempat gunakan hasil. Jadi ada tahapannya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan menjadi dasar pemilihan bentuk dan instrumen asesmen yang tepat. Jadi dengan analisis itu akan mempermudah Bapak Ibu ingin membuat apa? Isi soal, kemudian sasarannya seperti apa? Siswanya seperti apa? Apakah memberikan perintah? Semakin baik perintah, semakin baik pula asesmen yang dihasilkan. Jadi ketika jenengan tadi misalnya ini prompting dasar, buatkan saya asesmen sumatif untuk kelas 11 mata pelajaran biologi. Itu akan berbeda ketika Bapak dan Ibu menyusun dengan metode yang lebih detail. Kalau kita menyebutnya bisa yang bertindak sebagai ada informasi topik,
Nah ini contoh kalau bapak dan ibu cuma menulisnya seperti ini. Tentang materi dalam bentuk 10 soal. Keluarnya simpel. Esai dengan bentuk soal buat Ya. soal. Jadi gak ada semangat. Mau di dalam. Pakai tangan di tangan sakit bobok asli lagi jauh jauh pak tetap semangat ini mau Pelajaran kita semoga nanti sampai jam 6 bisa selesai ya. Dari ngomong dan oke. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep asesmen dalam kurikulum terbaru. Kemudian bisa mengidentifikasi jenis dan bentuk asesmen, mendesain instrumen asesmen terbaru. Gitu ya. Jadi kalau kita di pembelajaran tadi, kalau kita belajar statistik gitu ya, tadi itu Bapak Ibu belajar SPSS-nya atau Unitek-nya gitu ya. Nah, secara teori ini gitu. Ya, jadi kita balik gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang ada kehubungan antara X dan Y misalnya, ya, itu Bapak Ibu belajar SPS-nya dulu, tapi belum tahu gimana sih cara mencari koefisien X dan Y-nya gitu ya. Nah, semoga ini, jadi sebenarnya Bapak Ibu udah selesai nih untuk asesmen tuh sebenarnya. Doang tinggal klik tadi. Siap. Ya tidak? Iya. Kan? Betul. Tadi mau bikin apa aja harus tadi. Itu. Tapi Bapak Ibu tadi AI itu memperingatkan bahwa pada panjenengan ya, bahwa AI memiliki keterbatasan. Pilotnya, nahkodanya, supirnya itu adalah tetap panjenengan. AI membantu panjenengan. Jadi tuannya itu adalah Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi selalu lakukan verifikasi. Gitu. Ya. Karena tadi disampaikan juga tetap panjenengan yang menjadi supirnya. Atau hanya Bapak Ibu sing penting menilai gitu. Ya jujur. Membantu murid belajar. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oh gitu. Terus apakah grading atau membantu murid? Jadi kalau jawaban menggantung ini agak susah ya. Gitu. I love you gitu. I love you. It depends on gitu kan Pak. Itu tergantung mah gitu ya. Gitu. Membantu guru grading atau membantu anak belajar. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang nih Bapak Ibu kan pengamat itu setelah memberikan pembinaan pada anak-anak tuh, ya. Bagaimana perasaan murid ketika menghadapi asesmen di kelas Bapak Ibu? Perasaannya gimana? Happy? Are you sure? No. Open book. No. Oke, ya, dia konseling jadi happy gitu. Yang lain? Tergantung bentuk asesmennya, Pak. Tergantung apa lagi Pak? Bentuk asesmennya. Tergantung bentuk asesmennya. Kalau Yang kuis, seperti apa? kalau game, kuis itu membahagiakan. Tapi Oke. kalau teks ya, itu ulangan seperti itu menegangkan. Apalagi lisan itu menegangkan. Oke, baik. Jadi tergantung instrumen yang digunakan ya. Nek nganggo kuisis misalnya atau pakai wall apa gitu ya. Kuwi anak-anak seneng gitu ya. Tapi nek oke, baik.
Betul atau tidak? Ya. Yang kedua, murid belum menguasai kompetensi dasar. Oke. Kemudian akar masalah. Ini penelitian ya, Bapak Ibu ya. Bahwa akar masalah ini proses pembelajaran kelas belum responsif terhadap tingkat pemahaman murid. Jarang kan kita mengecek pemahaman murid after the class gitu kan. Setelah kita belajar, melakukan pembelajaran, kita pernah nggak mengecek pemahaman murid secara utuh? Jarang ya. Maka sebenarnya kalau kita melakukan pembelajaran di dalam, pemahaman murid secara utuh akan bisa tercapai. Jadi kalau bahasa agamanya itu apa? Menyeluruh, komprehensif gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, reformasi kurikulum tidak sama dengan perubahan praktik guru. Ya. Tanpa pemahaman, tanpa perubahan di kelas, transformasi pendidikan tidak terjadi. So that, ya, oleh karena itu, siapa ini yang bertanggung jawab terhadap ini? Ini dari pusat ya Pak ya, dari ini bisa, yang ini bisa Bu siapa Bu Ukti ya? Oh, HP-nya harus beli HP dulu. Harus ini aplikasi itu. Makanya langsung dikirim ke ini aja, ke laptop ya. Laptop. Kan ada linknya tuh. Itu kalau praktik di mana? Tujuan pembelajaran ini yang saya tuliskan di semester kemarin Pak, di semester 1 kemarin. Tujuan pembelajarannya berupa murid dapat membuktikan besaran massa jenis zat cair dan kedalaman mempengaruhi tekanan apa yang tadi kok tidak hafal, tekanan hidrostatis. Nah, untuk jenis formatifnya, sebenarnya tadi saya sudah nulis tapi kehapus. Tangannya siapa itu? Jenis formatifnya di awal saya menggunakan pengamatan, partisipasi dan interaksi peserta didik selama sesi diskusi awal. Instrumen yang saya pakai adalah dengan kognitif, afektif dan sikap, seperti itu Bapak. Oke, baik, kita plus sekali lagi Bapak Ibu. Promosian ya, IPAI dan Properti ya. Peserta didik mampu menganalisis materi al-kuliah terus. Oke, diproses. Proses bisa nggak pakai tes tulis? Tes tulis bisa nggak? Bisa. Oke, baik. Ada nggak selain Bu Fasiha yang melakukan asesmen di dalam proses menggunakan tes tulis? Ada? Ya, baik. Ngomong-ngomong saja Bapak Ibu. Ya, kemudian yang instrumennya pas nggak itu? Tidak. Kenapa Pak Samsul? Kalau proses itu kalau menggunakan tulis mestinya lebih cenderung jarang karena ketika proses mampu menjelaskan pengertian tujuan komponen utama kebijakan fiskal atau pendapatan dan pengeluaran negara. Formatif awal adalah asesmen diagnostik.
Untuk tindak lanjut, satu.